Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Riana. Hari ini akan menjelaskan cara mengisi media plan. Data-data yang kita butuhkan adalah contoh misalnya ke kelompok 5, data yang dibutuhkan adalah media plan, tabel media plan, dan media brief yang ACC terakhir ya. Oke. Kemudian kita juga membutuhkan untuk populasi dan nanti jumlah target audiens itu kata data Bekasi dalam angka, Jakarta dalam angka, Bogor dalam angka, Kota Depok dalam angka, Kota Tangerang dalam angka. Nah ini jika yang disasar itu adalah kota-kota ini. Tapi kalau kalian punya audiensnya nanti inginnya se-Indonesia, berarti yang dicari adalah Indonesia dalam angka. Baik, kita lihat dulu di media brief. Nah, dalam media brief bagian mana sih yang kita butuhkan untuk mengisi media plan? Itu yang kita lihat adalah di estimasi perencanaan media. Nah, data-data yang ini sampai ke bawah itu yang kalian gunakan untuk mengisi media plan. Lalu data apa lagi? Itu kita buka media plan-nya. Nah, nanti kalian akan mengisi di media plan yang ini. Kalau kemarin kalian mengisi itu adalah efektif frekuensi. Nah, ini efektif frekuensi estimasi. Kalau sudah diisi, sudah dapat hasil. Ini contohnya untuk yang detol, hasilnya adalah 5. Artinya adalah iklan detol itu harus tayang sebanyak 5 kali frekuensi dalam satu hari di semua media atau di media apapun yang sudah direncanakan. Jadi saya ulangi, frekuensi 5 ini artinya adalah iklan harus tayang 5 kali dalam sehari di media apapun. Ya, jadi audiens harus lihat iklan kalian sebanyak 5 kali. Kalau sudah selesai ini, kita kembali ke awal. Di sheet yang awal ada tentang sheet print ad. Kemudian print ad fix. Jadi ada media biasa dan media yang fix. Kenapa seperti ini? Karena hasil dari brief yang kalian buat ini awalnya akan masuk ke dalam print ad yang biasa. Nih, dimasukkan ke sini. Nanti kalau sudah diinput semuanya, ya sebenarnya nggak nginput semua ini ya, cuman menginput sampai sini aja nih yang biru. Ya, yang biru-biru kalian input nanti. Nah, baru masuk ke dalam ini CPM. Nanti media yang fix tadi akan dipilih berdasarkan CPM terendah. Kenapa CPM terendah? Karena CPM itu adalah alat untuk mengukur efektif dan efisiennya iklan itu tayang kepada target audience. Ya. Oke, lanjut kita ke bagian awal. Ya, ini apa sih, Bu? Nah, kalau yang ini bahan-bahan yang kita gunakan gitu, ya. Kalian sudah ditulis ya di dalam media brief. Nah, lanjut kita ke sini. Ya. Menghitung anggaran iklan. Nah, produknya apa? Ditulis kalau misalnya tadi produknya adalah detol, berarti tulis detol hand sanitizer kayak gitu. Nah, jumlah penduduknya juga kita hitung dulu ya. Tadi kalau misalnya ininya Indonesia, berarti jumlah penduduk Indonesia. Terus kalau misalnya kita mensasarnya kotanya Jabodetabek saja, ya berarti jumlah all dari penduduk Jabodetabek. Lihat di mana tadi? Lihatnya di ini ya, Jakarta dalam angka. Jadi kalau udah dibuka hasilnya seperti ini. Nah, jadi kalian cari dari Jakarta dalam angka itu jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Nah, ya di sini. Karena tadi kita mintanya dibutuhkan itu jumlah penduduk all, berarti kita menghitung jumlah penduduk. Nah, tadi
Tadi kan target audiensnya laki-laki dan perempuan. Berarti kita butuh data yang ini. Nah, ini dihitung ya. Kita gunakan Excel yang ada kita di sini. Jangan lupa kasih keterangan populasi. Kemudian ada tadi Jakarta. Populasinya segini. Ingat ya, kalau main copy itu dicek karena untuk Excel nggak boleh ada space kosong. Nah, kayak gitu. Kemudian tadi ada Jakarta, Bekasi. All Bekasi di tahun yang terakhir ya. 3 24 9. Nah, gitu ya. Dan ada Bogor. Totalnya 1.407.992. Nah, ini kan nggak bisa di copy ya, jadi harus ditulis 104 berapa? 1047922. 47922. Kemudian ada Depok. Totalnya ada 2 juta. Nah. Oke. Nah, biar ada kelihatan berapa juta sini, Bu. Nih, klik di sini. Oke. Dan ada Tangerang. Ini apa? Ya, benar. Nah, ada juga yang nggak bisa mau di copy, berarti 2047 berapa? 105. Oke. Lalu kita jumlahkan populasinya. Oke, didapat 18625.006. Nah, sebenarnya ini nggak bisa langsung terisi ya kalau misalnya kalian nggak buat. Misalnya di sini, misalnya tadi masih kosong kan ya. Itu harus sama dengan dulu. Baru kita klik di sini, di enter. Gitu. Ya. Jumlah total populasi 18 juta sekian. Kemudian kita mensasar adalah jumlah penduduk pria dan wanita. Berarti tinggal 100% dari ini. Ya. Tapi kalau misalnya mau cari pria saja atau wanita saja, berarti kita menghitung dulu pria saja atau wanita. Baik, kita lanjut kita akan mensasar usia berapa. Nah, lihat tadi di brief media itu ada target market atau target audience. Mana ya? Nah, ini. Laki-laki perempuan 18-25. Nah, berarti kita mencari di kota dalam angka itu adalah ini 18 hingga 25. Nah, tapi di dalam statistik itu tidak tercantum usia itu. Jadi adanya di usia 15, 19, 20, 24. Nah, berarti kita harus mengambil data ini. Ya, kan di 25. Oke. Data 3 ini. Nah. Untuk Jakarta kita menjumlahkan jumlah usia ini. Karena tadi pria dan wanita, ya, laki-laki dan perempuan, ambil di jumlah total. Oke, jadi ada di 7650. Kita catatan lagi, ada target audience. Ini Jakarta sama dengan 7650 ini ditambah 8883 ya, kemudian ditambah 1049766.
Kemudian ada Bekasi, tadi 15.29. Berarti ada 284088 sama dulu, ditambah 345652. Oke, ditambah 335704. Oke, oh yes, oke. Nah, tadi kenapa nggak mau, Bu? Karena ada titik. Nah, gitu ya. Dan titiknya harus titik dari sini, bukan titik yang kita ketik sendiri, itu jangan ya. Lanjut ke Bogor. 1519 itu ada 86543 sama dengan 86543 ditambah 88791 ditambah 89961 Oke, di enter. Depok 15. Nah, ini copy. Ingat, tidak boleh ada spasi ya. Tambah copy. Tambah oke. Satu lagi Tangerang di 1519. Nah, ini nggak bisa di copy. 163261 sama dengan 163261 ditambah 198183 ditambah 221650 ribet enggak ya, kan ada, kita nggak ngitung, dihitungin ya. Oke, dijumlahkan dapat jumlahnya. Nah, karena di sini kita mau mencari berapa persentasenya, berarti kita bagi jumlah target audience dibagi dengan jumlah populasi ya, sama dengan di persen. Nah, ada 27%. Tinggal tulis di sini 27. Nah, hasilnya nanti nggak jauh beda. Nah, kayak gitu ya. Bu, kok nggak pas ya, karena kan ini ada desimalnya ya. Tuh, kayak gitu. Kalau mau tulis ya silahkan 2,9 ya, 2,9. Salah, maaf, koma. Oke, gitu. Jadi kebanyakan kejauhan ya. Nah, berarti jangan tulis 26. Nah, gitu. Gak pas, Bu. Iya, karena kan kita mainnya persentase. Coba kita tambahin 4. Lah, dead ya, mirip lah ya. Nah, dari isi ini terisi sendiri. Jadi yang kalian isi adalah di sini. Tadi pakai langsung sama dengan ya, hasil dari ini. Kemudian yang kalian isi lagi ini 100% karena tadi pria dan wanita. Kemudian kalian tulis di sini jumlah audiensnya
15 hingga tadi 29 ya, karena kan tadi range yang kita ambil, nah 15 29 gitu. Lalu di sini ada pengguna potensial. Nah, pengguna potensial ini adalah yang telah menggunakan produk Dettol-nya. Lihat dari mana? Lihat dari market share. Ada di mana? Ada di brief. Kalau di briefnya nggak ada, berarti ya briefnya belum selesai. Di mana? Dettol yang hijau ada 30%. Tulis di sini 30. Ya. Kok sedikit? Ya, karena dia 30% dari ini pasar potensialnya. Nah, kemudian sasaran penjualan ini target target marketnya mau berapa? Nah, ada nggak di sini? Harusnya ada tujuan ya. Kalau nggak ada, berarti kalian lihat di creative brief ya, atau lihat dari client brief. Nah, di sini contohnya misalnya ingin meningkatkan misalnya 8 atau misalnya ingin meningkatkan 10% dari penjualan. Nah, berarti di sini adalah 30 ditambah 10. Berarti jadi 40. Tulis 40. Gitu. Ya, dia ingin mensasarnya segitu. Nah, lalu kita buat analogi. Maaf, barusan ada iklan. Asumsi, jika diasumsikan, baik, kita lanjutkan. Jika diasumsikan pembelian, nah di sini masih aparel, kalian ganti adalah Dettol hand sanitizer, Dettol hand sanitizer oleh target audience, ya kan? Oleh target audience dalam 1 bulan. Itu satu orang biasanya beli berapa gitu ya, masing-masing dalam 1 orang itu misalnya membeli berapa hand sanitizer. Misalnya 1 orang itu bisa membeli 2 botol. Nah, harganya satu berapa? Harga si Dettolnya, cek lagi ke harga Dettol. Nah, itu harga Dettol. Misalnya harga Dettolnya yang nih. Ya. Kita ambil saja yang paling mahal. Misalnya 30.000 buat yang 50 mili. 30.000. Gitu. Berubah? Ya, berubah. Ya. Karena kita langsung berhitung. Maka dalam 1 tahun atau 12 bulan perkiraan penjualan Dettol itu mencapai, ini ada asumsinya. Asumsinya bisa lihat di sini. Jadi sasaran kita, total sasaran dikalikan dengan harga produk, dikalikan dalam 1 bulan, dikalikan dalam 1 tahun. Ya, kita tulis di sini, berarti di sini adalah 30.000 kali 1 kali 12 dikali, jumlah itu ya, jumlah audiens ya, 2107.389 dikali 1 bulan dikali 12 dikali 30.000. Oke. Gitu. Nih. Ya. Kita perbaiki dalam 1 bulan. Gitu. Oke, dalam 1 bulan 2 botol. Ya, biar gampang. 1 botol itu 30.000. Didapat, ini adalah hasil penjualan kalau sasaran segini. Nah, kemudian untuk harga segini, anggaran beriklan seperti ini, biaya promosi itu ditetapkan 10% dari hasil penjualan. Berarti 10%-nya adalah di sini. Oke.
Ya, ini untuk 1 tahun. Ya, kalau sudah dapat ini, jangan lupa kita save seperti itu. Lalu ini jangan dihapus ya, karena ini catatan kalian. Kita pindah ke tabel yang di sampingnya. Oke. Periode beriklannya mau kapan sampai kapan? Ya. Usahakan 6 bulan. Jadi kalau misalnya kalian mulai di Januari, ya hasilnya akhir harus di Januari, April, Maret, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, harus di Juni. Ya, tapi ingat, kalau masih dalam waktu produksi tidak bisa menjadwalkan iklan. Nah, contohnya misalnya ini kita masih di Desember nih. Masih Desember, masih briefing kan, masih produksi segala macam. Berarti tidak bisa beriklan di Desember. Paling cepat bisa beriklannya di Januari atau di Februari, karena masuk beriklan itu kalau ke media-media konvensional itu minimal 2 minggu ya. Oke, kita kita mulai di Januari 2021 ya, hingga ke Juni 2021. Oke. Nah, satu lagi tugasnya dari media plan itu adalah mengingat di bulan-bulan ini ya ada tidak event, ada tidak acara khusus ya, acara khusus dari siapa? Dari audiens. Oke, tapi di sini karena saya bikinnya 4, kita di 4 bulan aja, jadi sampai ke bulan April ya, biar nggak repot benerin tabelnya. April. Nah, April. Nah, lalu kita cek di sini male, female, female, male. Ini target audience, ses A, B, C, usia 15 hingga 29, jumlah audiensnya, jumlah populasinya segitu. Nah, kalau misalnya kita mensasar berdasarkan jumlah audiens, berarti harusnya di sini adalah yang 15,79. Berapa? E8 ya. E8. Nah, yang 5 juta. Jadi tinggal ganti menjadi yang di mana E8? Nih, pasar potensial ada di baris 8. Kemudian angkanya ini ada di E5. Nih. Jadi sama dengan E8. Lalu apalagi yang ditulis? Yang ditulis itu adalah nih, bentuk iklannya. Nah, misalnya beriklan di mana? Ada nggak di media cetak kemarin beriklannya? Beriklan di media cetak ada tidak? Oh, tidak mengkonsumsi ya. Tidak mengkonsumsi. Tabloid tidak mengkonsumsi. Oke. Majalah ada? Oke, tidak mengkonsumsi. Radio tidak mengkonsumsi. Oke. Baik, saya kasih contoh aja. Nah, misalnya di sini ada beriklan di media cetak. Nah, ada tabloid, ada koran ya. Ada majalah. Nah, berarti di sini hapus korannya kayak gini. Ini ditulis, kayaknya tinggal ditulis nama medianya apa, misalnya Bola, Hai, Kompas, Kawanku, Sindo. Ukuran beriklannya bagaimana ya, apakah setengah halaman, full color atau full page gitu ya, berapa kolom, ini dihitung dulu. Nah, bagaimana cara menghitung? Cara menghitung media cetak kemarin sudah ada videonya, tinggal dilihat. Nah, kemudian harga beriklannya, harga hasil perhitungan sudah dikalikan kolom dan tingginya.
ya, tinggal dimasukkan berapa biayanya di sini. Nah, kemudian harus ingat sifat dari media yang digunakan. Majalah tabloid dia 2 mingguan, ada bulanan. Kalau Kompas koran itu berarti harian, ya. Nih, lalu kita lihat di bulan-bulan ini ditulis 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah jumlah minggu yang tersedia. Jumlah minggu yang tersedia. Nah, berarti kalau misalnya tabloid bola hanya 1, berarti di minggu pertama ini dia cuma 1 kali beriklan. Ya. Buku ada yang 0, bisa saja dia tidak beriklan di media ini, tapi mungkin beriklannya di bulan lain. Ya, makanya tadi frekuensinya dapatnya misalnya 5, ya berarti 5 kali harus dilihat oleh target audience di semua media. Jadi mungkin ada saja media yang tidak dipakai. Oke, lanjut. Lalu di sini ada misalnya Kompas. Ingat tadi Kompas adalah media yang setiap hari dia ada beredar gitu ya. Nah, kalau seperti ini berarti di Kompas hanya dalam 1 kali dalam 1 minggu. Boleh nggak ya? Boleh gitu ya. Nah, pertimbangan nanti dari media planner adalah lihat nih harga beriklannya aja sudah mahal. Kemudian kalau kalian di sini pasang 5, otomatis nanti biaya iklannya akan besar juga, ya. Kenapa Bu kok cuma 1 kali? Ya mungkin saja dia beriklannya hanya di hari libur, misalnya di Sabtu, gitu. Nah, begitu. Sudah dimasukkan berapa yang kalian inginkan dengan melihat tadi sifat-sifat dari medianya. Lalu apalagi yang harus diinput? Yang harus diinput adalah jumlah pembacanya. Nah, ini jumlah pembaca. Kalau masih ingat kuliah-kuliah yang kemarin, didapat dari tiras, dari oplah, atau misalnya dari eksemplar dikalikan 3. Kenapa dikalikan 3? Karena diasumsikan ya bahwa yang membaca satu media itu ada minimal 3 orang. Jadi misalnya Kompas, tadi Kompas dapat medianya, dapat tirasnya itu 500.000. Berarti harus dikalikan 3. 500.000 dikali 3 jadi 1.500.000 nih, misalnya ini. Ya, jadi kan hanya input yang ini dan input ini. Sisanya menghitung sendiri. Nah, diskon, jika ada diskon dituliskan, kalau tidak ada berarti 0. Ya. Nanti semuanya akan berhitung sendiri. Susah? Enggak dong. Nah, kemudian mana yang harus kita perhatikan? Yang harus kita perhatikan tadi adalah CPM. Nah, CPM yang termurah mana? Misalnya gitu kan. Kalau dilihat dari sini, yang termurah itu adalah majalah Hai, misalnya gitu. Hai. Ada 9.028, kemudian ada ini apa? Kawanku 11.000. Ya. Kenapa kok koran nggak masuk? Nah, koran nggak masuk tadi dilihat dari harga beriklannya yang tinggi dan audiens yang tidak terlalu banyak. Nih di sini kawanku audiensnya 2 juta mendekati 5 juta. Nah, kenapa kok di sini yang pertama apa? Tabloid bola sedikit mahal juga ya karena audiensnya segini, harga beriklannya rendah. Nah, gitu ya. Nah, kalau sudah nanti dipilih berdasarkan CPM terendah, silakan boleh ambil 3, berarti ini dan ini. Sudah ya. Kita jangan lupa kerja itu harus di save. Kalau nggak di save nangis. Lanjut ke print fix. Nah, print fix ini ngikutin semua. Ya, jadi kalian berubah apa dia berubah. Ya. Seperti itu. Ininya nggak berubah. Kita rubah. Kita samakan. Oke, sama ya. Ya. Sama sudah akur? Ya, akur. Kalau nggak sama berarti ada yang salah. Ya, nanti kalau salah kita diskusi aja, bimbingan lagi ya.
Nah, kalau ada yang begini-begini, angkanya hilang, digedein dong ya, gitu. Nah, tadi dapatnya apa saja? Dapatnya di print add itu ada bola, hai, dan kawanku. Oke. Berarti tinggal memindahkan bola hai kawanku di dalam media ini. Bu, susah? Enggak ya. Pindahin atu-atu. Nah, sama ya semuanya ya. Oh ya, ini lupa. Jadi 7. Salah. 7. 8. Nah, mana sih nih? Oh, di sini 9. Hati-hati ya. Hati-hati. Oke. Gitu. Nah, mana yang nanti kita lihat? Nah, yang harus diperhatikan adalah reach ini. Ya, reach ini nanti akan berkumpul di reach all media. Reach print add tuh 76 ya. 76 ada 76. Nah, tabel media kalian itu sudah benar apa salah? Lihat dari mana? Nih, jumlah ini ya. Jumlah ini dan jumlah ini dan jumlah ini harus sama. Kalau nggak sama berarti salah. Oke, ini kita benerin sekalian. Itu. Ya. Terus apa lagi? Jangan lupa diganti. Nih. Tim kalian apa? Tulis. Atau misalnya kelompok 3. Nah, gitu. Ditulis. Oke, jadi satu media.